korbannya untuk membeli koper sebagai tempat penyimpanan uang pinjaman. Barusan datang, mobil juga masih kotor. Ini baru ngelangsir dari gudang utama, Pak. Nah, ini yang barusan langsir dari gudang utama. Perlu kita... Inilah video Gus Rudi untuk menipu para korban, para caleg yang membutuhkan modal kampanye, saudara. Sementara kita pakai mesin Crispo daripada kita beli yang terlalu mahal. Di video amatir yang diputarkan ini, saudara, tampak ada sejumlah tumpukan uang yang disimpan di dalam sebuah mobil. Seri ini pada umumnya orang modus yang digunakan yaitu meminta para korban membayar uang sebesar 5 juta rupiah untuk membeli satu koper yang dapat menampung uang pinjaman hingga 5 miliar rupiah. Kalau ini sudah bisa teruji. Korban caleg DPRD DKI Jakarta yang berinisial M kemudian memberikan 30 juta rupiah kepada NZ untuk membeli 6 koper dengan harapan dapat meminjam dana kampanye sebesar 30 miliar rupiah tanpa jaminan. Seperti yang ini barusan datang, mobil juga masih kotor. Pelaku NZ sempat menghilang setelah korban memberikan uang 23 juta rupiah. Pelaku akhirnya ditangkap oleh unit reskrim Polsek Tambora. Dari pengakuan pelaku, masih banyak caleg yang sempat menyetorkan uang untuk meminjam dana kampanye. Sementara itu pelaku utama yaitu Gus Rudi yang diduga berada di Solo masih diburu polisi. Dapat meminjamkan uang itu dengan bekal video yang berisi koper-koper berisi uang yang belum tentu kebenarannya. Dengan modus itulah menipu caleg-caleg. Kami menghimbau bahwa kemungkinan ada korban lain yang modus seperti ini. Update perkembangan dari kasus ini kita tanyakan kepada Kapolsek Tambora, saudara, Kompol Putra Pratama yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Pak Putra. Salam sehat, Mas. Selamat Jadi malam. apa saja nih temuan usai memeriksa NZ? Kejadian ini memang kejadian penipuan penggelapan yang seharusnya secara logika sederhana saja patut kita curigai. Jelas ini penipuan, bahwa meminjam uang sampai miliaran tanpa jaminan dan harus membayar terlebih dahulu dengan alasan untuk membeli koper sebagai wadah uang, ya jelas sebagai penipuan. Sebenarnya memang di luar nurul lah, Mas. Kemudian dari hasil pemeriksaan ini apakah memang cuma satu korban atau memang korbannya ini sudah lebih dari satu? Berdasarkan keterangan tersangka NZ yang saat ini sudah ditahan di Polsek Tambora, dia sendiri membawa 2 orang, satu korban M yang melapor ke Polsek Tambora, satu lagi korban B yang sampai saat ini juga belum melapor. Kalau korban M ini sebesar 23 juta, kalau yang korban B sebesar 200 juta rupiah. Berdasarkan keterangan pelaku juga bahwa ada agen atau makelar lain yang sampai membawa 30 orang caleg pada saat pertemuan di salah satu hotel di Solo. Berdasarkan kasus yang kami tangani, anatominya bahwa korban M ini mentransfer uang sebesar 23 juta rupiah kepada pelaku NZ itu uangnya digunakan sendiri oleh pelaku NZ berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi belum sampai kami penyidikannya ke diduga pelaku orang yang mengaku sebagai bernama Gus Romi. Oke, terkait dengan Gus Romi ini, di mana nih keberadaannya? Apakah sudah diketahui dan perannya seperti apa? Sebenarnya belum tentu Gus Romi itu berada di Solo, hanya semua caleg itu dibawa ke salah satu hotel di Solo, yang artinya belum tentu bahwa orang yang mengaku bernama Gus Romi itu berdomisili di sana. Perannya memang kalau dalam kejadian ini yang sebagai pemodalnya itu adalah Gus Romi berdasarkan keterangan NZ. Hanya saja memang uang dari korban M tidak sempat disetorkan oleh tersangka NZ ke pelaku lainnya, tapi habis dia gunakan sendiri. Nah, untuk mencari tahu keberadaan Gus Romi ini nanti apa yang sudah dilakukan oleh polisi? Kita pastikan dulu anatomi yang kita miliki.
anatomi kasusnya sampai pada pelaku-pelaku lain, Mas. Jadi kalau seandainya berdasarkan keterangan NZ, yang korban B itu uangnya sudah bergeser. Hmm. Oke, ini kalau kita lihat di video ini banyak tumpukan uang. Apakah ini betul uang asli begitu yang digunakan untuk menipu para korban? Belum tentu, belum sampai di sana. Oke, baik. Kita nantikan ya seperti apa nanti update penyelidikan dari kasus ini. Terima kasih Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Putra. Sorotan selanjutnya, Saudara, Satpol PP Pemantang Siatar ini menertibkan seluruh alat peraga kampanye di zona larangan. Penertiban dilakukan setelah sebelumnya video pencopotan poster Ganjar Pranowo oleh petugas Satpol PP viral di media sosial. Setelah pencopotan poster baca pres Ganjar Pranowo viral di media sosial, pada Minggu siang Satpol PP Pemantang Siantar mencopot alat peraga kampanye bergambar Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Penertiban dilakukan di zona larangan seperti di area sekolah, pemerintah dan juga yang dipasang di tiang lampu penerangan jalan. Kepala Satpol PP menerangkan, Saudara, yang ditertibkan milik semua baca pres, partai politik, dan bakal calon legislatif. Pihaknya juga membantah ada intervensi ataupun instruksi dari pihak manapun. Bahwa pelaksanaan tugas ini tidak ada intervensi dan tidak ada perintah dari siapapun, dari pihak manapun. Tidak ada intervensi, semata-mata ini hanya merupakan pelaksanaan rutin yang telah kami lakukan selama ini. Sebelumnya, Saudara, baca pres Ganjar Pranowo meminta agar para pendukungnya tetap tenang